yang ketiga untuk mendukung kok ketiga, kedua gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Didi Rahmat. Nah, di video kali ini saya akan membagikan sebuah materi pembelajaran yaitu mengenai sistem informasi. Nah, sombong amat. di video kali ini saya memiliki 7 sub pokok pembahasan. Iya. Apakah ketujuh materi ini? Coba kita lihat. Nah, inilah ketujuh materi yang akan kita kupas tuntas di video kali ini. Ya, simak terus video ini, jangan di skip ya. Iya. Supaya teman-teman paham dan bisa dimengerti. Nice. Number 1. Materi yang pertama yaitu konsep dasar informasi. Apa sih informasi itu? Kemudian apa sih bedanya informasi sama data gitu kan? Apa bedanya coba? Nah, ya, yang pertama itu mengenai data. Data itu adalah sekumpulan fakta nyata yang diperoleh melalui empiris. Empiris itu adalah observasi dan wawancara yang berupa huruf, angka, simbol, ataupun bunyi-bunyian, ataupun kombinasi dari keempat tersebut. Itu adalah data. Nah, kemudian apa sih itu informasi? Nah, informasi adalah pengelolaan data yang diperoleh tadi, kemudian supaya bisa digunakan. Kemudian data itu sulit untuk dipahami oleh orang-orang awam. Kenapa? Karena isinya terlalu rinci, itu data. Kemudian apa itu informasi? Nah, informasi itu gambaran umum tentang data tersebut, sehingga orang awam itu akan mudah untuk menerima data tersebut karena sudah dibentuk di format sedemikian sehingga serupa, Sombong amat. menjadi suatu informasi yang nyaman untuk dibaca ataupun dikelola. Nah, itu informasi. Kemudian biasanya data itu berupa fakta mentah, belum diolah. Nah, apa tujuan informasi? Untuk mengelola data-data tersebut supaya bisa digunakan lagi oleh seorang user, atau nama lainnya itu user friendly atau ramah dengan penggunanya. Itulah perbedaan data sama informasi. Intinya informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah yang akan digunakan oleh seorang user, yang digunakan secara nyaman, ramah. Itulah informasi. Number 2. Ya, baik, kita menuju ke materi selanjutnya yaitu materi yang kedua. Materi yang kedua itu tentang apa? Tentang konsep dasar sistem dan sistem informasi. Nah, di sini ini akan membahas suatu lanjutan dari informasi tadi. Kan kita sudah membahas informasi. Nah, sekarang kita apa jadinya jika informasi itu dimasukkan ke dalam suatu sistem gitu. Iya. Nah, sebelumnya kita bahas sistem. Sistem itu apa sih? Nah, sistem adalah kumpulan elemen yang saling terkait gitu, saling terhubung, saling berelasi, yang memiliki tujuan yang sama. Nah, itu adalah sistem. Nah, sistem memiliki 5 elemen. Elemen yang pertama itu keluaran, kemudian proses, masukan, pengendalian, mekanisme atau mekanisme pengendalian, dan umpan balik. Nah, tujuan sistem gitu. Tujuan sistem di sini, tujuan sistem itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu untuk mendukung fungsi kepengurusan suatu manajemen informasi. Nah, yang ketiga untuk mendukung kok ketiga, kedua gitu. Kedua untuk mendukung pengambilan keputusan dari suatu informasi. Kemudian yang ketiga, itu untuk mendukung operasi suatu instansi, perusahaan, organisasi, atau lah apa itu pokoknya. Baca. Mengenai elemen sistem. Yang pertama, masukan yaitu segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem yang akan diolah, yang akan menjadi suatu keluaran. Kemudian proses yaitu transformasi atau perubahan suatu masukan yang kemudian akan dikeluarkan di sebuah sistem. Kemudian keluaran adalah hasil pengelolaan dari suatu sistem yang berupa biasanya dokumen, printout, berkas. Kemudian mekanisme pengendalian. Mekanisme pengendalian ini biasanya diwujudkan melalui umpan balik. Umpan balik itu biasa disebut dengan feedback. Nah, apa sih itu umpan balik? Nah, umpan balik itu adalah penanganan pada suatu sistem jika sistem itu di luar kehendaknya seorang pengguna sistem tersebut. Semisal
hasil keluarnya tidak sesuai, kemudian di tengah proses ada yang ngebug. Nah, tujuannya untuk umpan balik itu memperbaiki sistem tersebut gitu. Number 3. Nah, baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu gambaran umum sistem informasi dan teknologi informasi. Nah, apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi menurut para ahli itu seperti ini. Gitu. Coba lihat kita samping. Nah, seperti itulah sistem informasi menurut para ahli. Nah, kemudian apa sih urgensinya antara SI ini sama si PI ini? Dahulu sebelum adanya suatu sistem informasi, banyak orang yang mengerjakan suatu tugas itu secara manual. Mereka harus menulisnya satu persatu tanpa harus ada format otomatisnya. Nah, mengetik manual, kemudian membuatnya surat-surat itu manual. Iya. Nah, sekarang dengan hadirnya sistem informasi, hal-hal seperti itu diminimalisir sekecil mungkin supaya mempercepat pekerjaan si manusia tersebut. Number 4. Baik, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu komponen sistem informasi. Nah, yang pertama itu ada perangkat keras, perangkat lunak, yaitu kemudian user ataupun customer, kemudian prosedur atau langkah-langkah sistem informasi berjalan, kemudian basis data, informasi yang dikelola, kemudian jaringan dan komunikasi. Kemudian di sistem informasi, di dalam komponennya itu terdapat yang namanya arsitektur informasi. Arsitektur informasi yaitu suatu pemetaan atau rencana kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Arsitektur informasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tersentralisasi atau terpusat, kemudian desentralisasi atau menyebar, kemudian klien atau server. Selanjutnya yang kedua itu spesialis IT. Spesialis IT itu seperti ini teman-teman. Coba kita tinggal di samping ini. Nah, seperti ini spesialis IT. Sombong amat. Nah, inilah para pengguna sistem informasi. Number 5. Materi selanjutnya itu materi yang kelima, yaitu mengenai jenis-jenis sistem informasi. Nah, adapun klasifikasi jenis-jenis sistem informasi itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama berdasarkan level organisasi, kemudian area fungsional, kemudian dukungan yang tersedia, selanjutnya aktivitas manajemen, dan yang terakhir itu arsitektur sistem. Nah, adapun juga yang sering kita jumpai itu ada 2 yang sering dijumpai namun awam bagi masyarakat. Nah, seperti sistem informasi strategi dan sistem informasi geografis gitu. Pencarian jalur terpendek kan gagah begitu kan. Sombong amat. Nah, dari kelima yang sebelumnya kita sebutkan itu memiliki juga sub sistemnya, jenis-jenis sistemnya lagi. Bisa kita lihat di samping ini mungkin jenis-jenisnya sistem informasi. Number 6. Kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu pengembangan sistem informasi. Nah, untuk pengembangan sistem informasi itu melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu analisis sistem. Nah, di dalamnya itu terdapat studi kelayakan analisis kebutuhan, yaitu sebuah uji coba yang berdasarkan keinginan dari seorang user atau customer. Nah, setelah itu selesai, maka langkah selanjutnya yaitu desain sistem. Desain sistem ini merupakan perancangan konseptual ataupun perancangan fisik dari suatu sistem tersebut. Nah, selanjutnya setelah desain sistem selesai, maka berlanjut ke implementasi sistem. Di dalamnya itu terdapat pemrograman dan pengoperasian konversi. Nah, selanjutnya langkah yang kelima. Setelah selesai itu, maka sistem siap dijalankan. Nah, siap dijalankan itu ketika sudah dijalankan, maka dilakukanlah yang kelima, operasi dan pemeliharaan. Number 7. Kita lanjut ke materi yang terakhir, materi yang ketujuh, yaitu e-commerce, yaitu singkatan dari elektronik komersi atau perdagangan elektronika. E-commerce adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa, ataupun informasi berdasarkan atau menggunakan teknologi informasi yang komponen utamanya yaitu menggunakan jaringan atau bekerjanya secara online. Nah, singkatnya, e-commerce yaitu menggunakan teknologi informatika dalam menjalankan perdagangan elektronik. Ya, itulah ketujuh materi yang dapat saya sampaikan di video ini. Oh my god. Wow. Semoga ketujuh materi ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.